wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, buat semuanya, teman-teman semuanya. Ini memasuki hari kedua dan di mana untuk hari ini kita akan kebetulan ini pemateri kita agak berbaik hati yang seharusnya per kelompok, jadi kita jadikan dua kelompok itu kita jadiin satu atau namanya paralel ya. Eh, Kita di sini nanti pemateri kita langsung aja sudah hadir di di layar teman-teman semuanya. Beliau adalah Bapak Dr. Mukhlis MAG. Beliau itu lahir di Grobogan pada tahun 75. Pembina tingkat 1 Widya Suara Ahli Muda. Saat ini beliau bertempat tinggal juga di Ringin Harjo, Grobogan. Eh, Beliau S1 Tarbiyah di IAIN Wali Songo, kemudian S2 tetap juga masih di IAIN Wali Songo, kemudian program doktornya beliau di Manajemen Pendidikan UNES. Eh, Beliau juga pernah menjadi dosen di UIN Surakarta, ya, untuk S1 dan S2. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, perkenalkan kepada teman-teman. Nanti selanjutnya untuk Pak Dr. Mukhlis untuk memperkenalkan lebih lanjut. Saja dari saya, untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Muklis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Green dan Mbak Lulu, Mas Wandi yang sudah bergabung menemani saya bersama teman-teman semuanya, peserta Latsar, CPNS, Kemenak Angkatan 7 ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu dan Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, eh, terima kasih atas perkenankannya. Siang ini kita bisa bersama-sama, ya, bersama-sama dalam kegiatan Latsar CPNS Angkatan 7. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Baik. baik Pak. Tidak ada yang sakit? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat semua Bapak. Dari orang sehat itu suaranya cukup menggema. Jadi kalau yang diam diperkirakan bisa ngantuk. Ya, Latsar ini kita lakukan dengan santai tapi serius, serius tapi santai. Sersan istilah Pak Green gitu. Jadi nggak usah terlalu serius. Tapi kalau diem semua, saya khawatir juga ngantuk gitu. Jadi ya makanya ya tidak harus kita banyak apa berbasa-basi atau kita terlalu serius sehingga jadi mengantuk, membosankan, boring. Baik Ibu dan Bapak, kita mulai bisa. Kita selesai sampai jam berapa? Mbak Lulu, Pak Screen? Tiga. 2:30. Baik. Nah, 3 kurang 5, Pak. Oh iya. Tak pikir di Ada lagi diskon dapat diskon ya. selesai lagi jam berapa gitu? Iya, nggak apa-apa. Kita ngikut saja. Dengan yang bau rekso itu Mbak Lulu sama Mas Green, Mas Fandi ini. Saya itu kan tukang kusirnya, jadi ikut juragan. Baik, Bapak dan Ibu, boleh kita mulai ya. Ya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, bisa dilihat Ibu dan Bapak? Bisa. Bisa Ya, Pak. Bisa, nampak ya. Iya. Bisa, Pak. Pokoknya belajar dengan kita itu santai, dengan tim yang kompak. Beliau ini 2 orang ini teman saya yang kompak banget itu, jadi enak
Ya, jadi kita di pembelajaran agenda 1 untuk sinkronus pertama ini 2 JP. Kebetulan kita bersama di kelas 71 dan 72. Mohon maaf karena tadi pagi saya juga ada kegiatan di 2 waktu juga di lembaga penyiaran RRI. Saya ngajar di 2 kelas juga. Kebetulan bisa dapat ngamen di sana. Di sini saya ngikut juraganya bisa dinego, alhamdulillah bijak banget ini intinya. Terima kasih Mbak Lulu ya. Ya, baik kita lanjut. Sudah diperkenalkan Mas Green tadi ya. Ini saya ya orang desa. Mas Green tuh Mbak Lulu Sama, orang Pak. kota asli. Sudah, Pak. Oke. Saya orang desa. Nah, ikut-ikut Gen Weroh Semarang gitu. Jadi ikut bergabung dengan beliau-beliau yang lebih lama. Baik, saya tadi ya istri 1, anak masih 2. Mau nambah tidak boleh ibunya, jadi ya cukup 2 saja mungkin. Kecuali ya tidak boleh lagi. Ya, terus saya berangkat ini dari kampung juga ya, sudah saya di beberapa jabatan juga. Ya, pernah di manajemen madrasah dan di saat ini juga sebagai wakil koordinator bidang advokasi Asosiasi ABUI ya, Pusat Kemenak Pusat untuk sampai 2029 katanya. Baik, Ibu dan Bapak, langsung saja kita perkenalkan. Ibu dan Bapak persiapkan ya, sekilas saja nama, nah nanti habis ya. Kita langsung saja, nggih. 20 ini sudah makan waktu banyak nanti. Baik, apa yang telah Anda pahami di agenda sesi pembelajaran agenda 1 ini, baik proses maupun substansinya. Ini sekilas kita sampaikan, saudara sekalian, rangkuman singkat. Di agenda 1 ada berapa modul? Coba, siapa yang masih ingat? Nah, masih ingin ngantuk ini ya. Tanda-tandanya orang diam itu ada 2 kemungkinan, ngantuk atau lagi serius yang lain. Ada berapa modul agenda 1? Bela negara. Lupa. Yuk, wah MOC-nya gimana? Ayo, Lupa, ada Pak. berapa? Lupa. 3 mungkin, Pak. 3 atau berapa? Yang yakin? 20 orang masa lupa? Kalau lupa 1 masih dapat 19. Berapa? Selautan. Ayo. Ada 9. 9. Enggak. Zombie. Something wrong ini. Nah, kalau dengan saya harus berjibaku kuat itu. Ada 3 modul. Wawasan kebangsaan. 3 kan. 1 apa? Wawasan kebangsaan. Modul kedua apa? Bela negara. Isu kontemporer. Yang benar 1 apa? Ulangi, modul apa? 1. Wawasan kebangsaan. Sedang dan nilai negara. Yang kedua apa? Bela negara. Kesiapan bela Oh, negara. Kesiapan bela negara. Analisis isu Kesiapsiagaan. kontemporer. Isu kontemporer. Aduh, nilainya berapa kalau kayak gini? 1, wawasan kebangsaan. Kebangsaan Dan dan nilai bela negara. ya 2, Analisis isu kontemporer. analisis isu kontemporer. Ketiga, Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan bela bela negara. 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 Jadi di agenda 1 ada 3 modul pembahasannya. Pertama wasban, kedua analisis isu kontemporer, dan yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Sudah bisa diingat lagi? Nah, apa di aspek utama wawasan kebangsaan? Sejarah, di sana ada sejarah Pancasila dan nilai dasar. Ya. NKRI.
NKRI. Jadi Wasbang itu terkait apa? Sejarah Pancasila, nilai-nilai dasar NKRI. Di sana ada berapa? Ada 4 konsensus. Apa itu 4 konsensus? Siapa yang tahu? Yuk. Pancasila, Pancasila. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 45, Undang Dasar 45. 3. Bhinneka Tunggal Ika, Ya, Tunggal Ika. PTI. 4. NKRI harga mati. NKRI. Sudah, ini sudah meletik, sudah masuk ini. Nah, ini sudah belajar ini. Ya, ini ada 4 konsensus. Jadi kalau Wasbang harus paham 4 konsensus kebangsaan. Pancasila, UUD 45, BTI, dan NKRI. Jadi di sana, kalau nilai bela negara, ada berapa nilai bela negara? Halo? Nilai-nilai bela negara ada berapa? Ada 5. Ya, 5. 1 apa? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Sadar berbangsa dan bernegara. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. Nah, terus. Setia Pancasila. Pancasila. Setia Pancasila. Ya, terus Melakukan awal bela negara. Rela berkorban untuk rela berkorban. 5. Memiliki kemampuan bela negara. kemampuan untuk bela negara. Ulangi. 5 nilai-nilai bela negara. Cinta Cinta tanah air, Tanah air. 2. kesadaran Kesadaran berbangsa dan Bangsa dan bernegara. bernegara. setia 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 pada Pancasila. 4. Rela pada berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. bela negara. Paham. Kalau sebelum ini panjenengan belum paham, sekarang harus ngerti dan dicamkan dalam hati kayak iman. Iman al-imanun tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Kayak orang jatuh cinta juga. Berawal dari mata, indahnya sapamu. Mengapa jadi gundah? Jadi begitu juga dengan sebelum masuk jadi CPNS mungkin belum tahu, sekarang harus tahu. Jadi seperti itu. Modul kedua tentang analisis isu kontemporer. Nah, ini nanti di analisis isu kontemporer Bapak Ibu akan kita pertengahkan di sinkronus kedua nanti akan kita jelaskan. Tapi di awal nanti akan kita kembangkan dulu model analisis isu kontemporer. Jadi teknik dan contoh isu, misalnya isu kontemporer ada korupsi, ada narkoba, ada hate speech, ya, ujaran kebencian ya, kemudian ada money laundry dan sebagainya. Masih ingatkah itu? Teknik yang digunakan adalah APKL dan USG. Dan modul yang ketiga adalah apa? Kesiapsiagaan bela negara. Di situ berarti apa? Siap secara fisik, mental, sosial, dan peran ASN dalam praktik sehari-hari. Ini di agenda 1 ada 3 modul yang terdiri dari 4 hal, prinsip atau aspek utama. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Tidak, yaudah, baik. Sekarang, nah, panduan diskusi kita akan minta breakout ya, breakout room. Setelah kita tahu dari rangkuman isi agenda 1 yang terdiri dari 3 modul, kemudian dari sini kita berkembang menjadi apa? Pemaparan sekilas tentang isi singkat di 3 modul dalam agenda 1. Baik, saya minta tolong host ataupun dari panitia untuk bisa membuat breakout room menjadi 2 atau 4. Ya, 4 ya. Jadi nanti di angkatan 712
dari nomor 1 sampai 5 itu masuk di kelompok 1, terus di kelompok 6 sampai 10 kelompok 2. Kelompok satu lagi 11 sampai 15, 16 sampai 20. Bisa diingat? 1, 5, 11, 15 itu masuk kelompok 1, 6, 10, dan 16, 20 masuk di kelompok 2. Apa tugasnya? Ini panduan kelompoknya. Bisa di scroll atau di SS ya. Kelompok 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di kelompok 2, Bapak Ibu bisa membahas nanti tentang isu-isu kontemporer, analisis isu kontemporer. Nah, itu di situ ada eh, makna wawasan kebangsaan dan masa kini ya. Ada 3 isu itu yang nanti dibuat ya, yang didiskusikan di dalam kelompok. Kemudian di kelompok kedua, analisis isu kontemporer juga ada 3 ya. Identifikasi isu yang aktual yang berdampak, misalnya netralitas birokrasi, disintegrasi, budaya instan, atau moderasi beragama, boleh. Itu kemudian gunakan teknik APKL atau USG untuk menganalisis isu. Jadi nanti boleh browsing atau cari kemana APKL itu apa, teknik APKL dan USG. Kemudian yang ketiga, berikan contoh peran ASN dalam merespon isu tersebut secara profesional. Nah, outputnya apa, Bapak Ibu? Jangan masuk dulu ya, jangan join. Output tiap kelompok adalah 1 membuat bahan presentasi atau PowerPoint atau slide 3 sampai 5 slide saja, jangan panjang-panjang. Karena tidak kalau terlalu panjang nanti nggak enak ya. Jadi 3 sampai 5 slide aja. Kemudian ada cover di depan itu ya. Kemudian apa? Disiapkan secara bersama dalam breakout room. Disampaikan presenter kelompok di main room, nanti kembali lagi ke main room setelah ini breakout room. Sekitar 30 menit cukup? Ya, 30 menit ya. Nanti masuk lagi, kemudian slide sudah siap, baru nanti dipresentasikan oleh perwakilan kelompok tersebut. Bisa dipahami, teman-teman? Baik, terima kasih. Nah, biar tidak ada dusta di antara kita, dari 5 orang tersebut mempunyai peran masing-masing dalam anggota kelompok. Ada 1 koordinator, tugasnya pemimpin diskusi membagi waktu. Yang kedua ada notulis, mencatat hasil dan menyusun dan presentasi. 3 presenter, nanti menyampaikan hasil ke main room. Kemudian ada pemantik yang bertugas mendorong munculnya ide kritis. Dan yang 1 lagi evaluator, tugasnya adalah memastikan ide logis sesuai fakta dan konteks ASN. Bisa dipahami teman-teman? Baik, jika sudah, silakan bisa masuk ke breakout room. Kalau sudah difoto tadi ya, di screenshot. Monggo berarti bagi peserta yang sudah siap ya, breakout room sudah saya buat ada 4. Nanti silahkan masuk sendiri. Ya. Ya, silakan. Terima kasih Mas Fandi. Ya, Pak. 1 sampai 5, 11 sampai 15 masuk kelompok 1. 6 sampai 10, 16 sampai 20 masuk di kelompok 2. Silakan. Cek. Cek. Dengar nggak, Pak?
Dengar. Cuma 2 orang ini. Harusnya 5. Jangan kok Siapa milih aja saya coba? pelanggaran. Ya kan tadi ada yang menawarkan. Untung. Oke, kita buat PPT tentang wawasan kebangsaan. Tidak usah banyak-banyak, 3 slide saja. Nah, Ini ini masih siapa? kurang lengkap, masih kurang 2. Kurang 2. Bareng Pak Dian Rona. Halo Pak. Halo. Siapa kurang apa sih ya? 1, 2, kurang 1 lagi deh. Kurang satu. Coba Siapa, lihat Pak? di absensi. Kelompok 1 presensi 1 sampai 5. Kira-kira siapa Pak? Dan dicek Oke. Pak Ketua. Kurang 1. Berarti ini recordnya saya masuk di grup ini ya, recordnya saya ya. Ya nggak apa-apa di record. Nah, udah ini udah otomatis record dari tadi. Oh ya udah. Apa. Monggo dibagi. Langsung. Ini udah komplit ya. Oh ya. Udah wawasan kebangsaan meliputi apa aja di share. Ini yang buat PPT-nya siapa ya? Kita semua buat, kan harusnya 1 aja cukup. Salah satu. Yang buat no tulis po. Monggo Pak Sekretaris Dian Rona. Iya nggak apa-apa Pak Dian. Ya. Koordinatornya siapa? Oke, karena ini kan belum apa namanya Pak Dian kan selaku apa? Pak Rudi kan selaku ketua, Pak Dian Rona sudah menjabat, saya juga menjabat, berarti tinggal Bu Anis dan Bu Cynthia, monggo yang mau membuat. Jadi kita biar pembagian tugas. Iya. Nanti gantian, nggak apa-apa. Monggo Bu Anis atau Bu Cynthia yang mau membuat PPT-nya. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke. Siapa yang buat? Nah, tulisnya siapa Mbak? Tadi namanya? Mbak Cynthia. Mbak Cynthia. Presenternya? Jangan presenter saya, Pak. Loh. Presenter. Ini kan berarti yang buat dulu kan Mbak Cynthia. Berarti nanti ada yang ada yang jadi moderator sama yang menjelaskan. Yang menjelaskan Pak Dian Rona kayaknya udah biasa. Nggak apa-apa ya. Waduh. Oke, Pak Dian Rona ya nggak apa-apa. Saya jadi moderator, wey. Yes. Gas saya lah. Santai Pak. Biasa. Nanti kan gantian. Ya, saya ada apa-apa. Oke, Pak Dian Rona ya. Ya, presenter saya, no tulisnya tadi buat PPT Mbak Cynthia ya. Koordinatornya siapa ini? Tak tulis. Koordinator apa, Pak?
Tadi kan ada 5 orang kan masing-masing dapat tugas. Perannya pertama sebagai koordinator, tugasnya memimpin diskusi. Tulis mencatat hasil atau bahan presentasi kan berarti membuat PPT itu kan Mbak Cynthia. Terus presenter itu menyampaikan hasil main room, hasil yang kita diskusi. Nah ini kurang pemantik yang Pemantik dan mendorong munculkan evaluator. ide. Tak catat sekalian. Saya paling. Siapa? Mas, siapa namanya? Rudi. Sama Pak Dian namanya, Oh, Dian Dian. Rudi. Halo, salam Mas Rudi. Salam apa? Salam kenal. Salam kenal. Tugasnya di mana, Pak? Di Kebumen, Pak. Warasa. Waduh, Masya Allah. Saya punya teman di sana, Pak. Mainlah ke sini. Boleh, boleh. Evaluatornya siapa ini? Halo, Ya, ya. evaluatornya siapa? Itu Berarti tugasnya apa, Pak? berarti koordinator tadi Mbak Nganu ya, Mbak Benti ya, koordinator sama apa itu moderator ya? Selain moderator berarti koordinator Mbak Benti. Terus yang satunya Mbak siapa? Yang satunya? Anis. Halo, Anis, Pak. Anis. Iya. Bu Anis berarti evaluator nih, Bu. Iya. Diulangi, Pak. Tak catat lagi. Dari mulai atas. Koordinator itu Bu Benti. Tugasnya memimpin diskusi, membagi waktu. Not tulisnya Bu Cynthia. Tugasnya mencatat dan menyusun bahan presentasi atau membuat PPT. Terus? Presenternya saya sendiri, Dian Rona, menyampaikan hasil dari diskusi kita. Terus Pak Dian Rudi tadi sebagai pematik atau mendorong atau yang memiliki ide. Terus evaluatornya tadi Mbak Anis. Ini sampai jam berapa ya? Ini Rekodnya? sampai jam 2 nanti kita balik lagi ke forum. Sudah harus ada PPT. Kita Monggo ini judulnya tadi bahas wawasan. ada 3 sebentar. Aku tadi moto nggak sempat nge-screenshot. Ada yang sempat nge-screenshot ya? Saya tadi Ya. foto. Ada sih, Enggak. Mas. Saya ada kok. Wawasan kebangsaan. Apa makna wawasan kebangsaan dalam konteks dalam ASN masa konteks kini? ini. Kirim, Pak. Kirim grup, Pak. Grup kelompok. Ya, oke. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 enggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Satu semua ya? Oke. Ya, soalnya kan kelompok 1 ada 10 orang ya. Tapi enggak apa-apa ya, tak kirim ya. Ini sudah saya kirim sih, Mas. Oh. Itu. Oh ya itu. Oke. Sama. Ya, pengertian wawasan kebangsaan apa itu secara terus nilai-nilai dasarnya wawasan kebangsaan apa aja. Bentar. Wawasan kebangsaan kan seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu tadi bukan nilai bela negara, Pak. Oh, Itu yang poin 2. beda ya. Itu tadi kalau nilai bela negara tak catat ada 5 tadi, cinta tanah air, setia Pancasila. Itu di poin Bela 2 nggak sih, berkorban. Mas? Kalau nggak salah. Kan kita ada 3 pertanyaan. Yang pertama makna. Dan yang kedua nilai-nilai bela negara. Kalau yang 5 tadi itu di poin kedua. Oh iya, poin kedua itu ada 5 tadi. Jadi pengertian dulu wawasan kebangsaan itu Oh, apa?
wawasan kebangsaan apa tadi Pancasila UUD itu apa tadi? Iya, itu Pancasila, Undang-Undang, NKRI, sama Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu wawasan kebangsaan enggak itu. Wawasan kebangsaan kaitannya bangsa ini kayaknya. Bukan lah. Makna wawasan kebangsaan dalam konteks bentar. Sambil nyari di Google boleh tidak tahu? Boleh. Nggak masalah, kita pakai AI juga nggak apa-apa ya. Yang penting kan nggak plek gitu, jadi kita ada pengembangan sendiri. Kan AI kan kemarin juga dijelaskan untuk membantu kita dalam membuat tugas. Ini kok yang muncul kalau di AI utamanya fungsi dan nilai ya. Bukan seperti yang tadi disebutkan itu. Mbak Mas, di sini kan saya kan sebagai yang bikin PPT, sekalian saya share screen aja, nanti kalau mungkin ada ide bisa saya tuliskan begitu apa gimana? Boleh, Iya, boleh, betul, betul, boleh, betul, Mbak, betul. boleh. Boleh, Mbak. Nanti di review. Udah kelihatan? Oke, udah. Ini tadi saya sempat dapat dari AI sih, dan saya juga buka modul yang kemarin dari MOOC. Untuk pengertian wawasan kebangsaan ini ada di poin 1, cara pandang terhadap bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ada koreksi mungkin atau mau diganti? Itu kan konteksnya Konteks ASN masa kini. Nah, itu bagaimana? Nah, itu loh kaitannya yang konteks ASN masa kini terkait undang-undang itu loh, Pak. Kan harus dikaitkan. Masa kininya apa terkaitnya? Buat itu apa ya? Cara pandang. Apa kesadaran ASN dalam memegang teguh undang-undang apa gimana ya? Ini enggak sih? Bukan ya. Pelayanan publik yang adil dan berintegritas. Kan kita sesuai dengan salah satu sila undang-undang ya. Saya bikin itu deh. Makna. Atau mau dibikin poin-poin. Tadi kan ada makna sama satu lagi apa sih? Makna, terus makna wawasan kebangsaan itu apa, terus dalam konteks ASN itu bagaimana di bawahnya, atau bagaimana, atau dicampur jadi satu aja untuk pengertiannya. Dipisah kayaknya, Mbak. Dipisah aja, Mbak. Dipisah aja. Berarti ini kalau makna wawasan kebangsaan sendiri ya, dari misal kita ambil literatur buku gitu ya. Boleh, Mbak. Cara pandang bangsa Indonesia. Seperti pandangan hidup. Jawabannya nggak nyambung kan lah?
Itu UUD tahun 45 aja, Mbak. Jangan ada NKRI. UUD tahun 1945 ya. Ya. Bineka Tunggal Ika. Oh, udah. Dharma Wanita. Terus dia sponsor naik pelanggan yang para wasilah yang bukan api aja di latihan. Nah, yang ini saya dapat dari modul MOOC kemarin. Mungkin butuh disingkat atau apa? Ada saran dari teman-teman, Bapak Ibu semuanya? Atau ada tambahan kalau konteks ASN itu bagaimana? Biar lengkap dulu, Mbak. Nanti dirangkumnya nanti aja setelah kita diskusikan, diisi lengkap dulu, biar baca semua, nanti baru di resume gitu, Mbak. Oke, berarti ini sudah sih, Mas, untuk yang makna wawasan kebangsaan. Nah, ini untuk yang dalam konteks ASN itu bagaimana? Implementasi berarti di slide selanjutnya mawon apa? Itu yang nomor 2 kan ya, nilai-nilai bela negara dan bagaimana implementasinya oleh ASN. Jadi ini wawasan kebangsaannya cukup ini aja, yang dalam konteks ASN nggak perlu? Apa gimana? Pertama, konteks berarti dikasih. Menurut saya kok konteks ASN itu apa dikasih contoh aja atau gimana ya, Mbak ya? Nah, Kayaknya kok ya, lebih cocok ke contoh atau apa ya, praktek-praktek ASN yang kekinian gitu, Mbak. Tahu saya lagi Zoom, Pak. Maaf. Gimana? Lagi Zoom, saya nggak tahu. Boleh sih. seperti itu loh, seperti pakai pakaian batik kayak gitu ya. Kalau itu lebih ke cinta tanah air enggak ya? Kalau wawasan kebangsaan tadi kan kita sesuai dengan Pancasila, UUD, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Itu gimana? Kayaknya moderat apa? Tidak berat sebelah, harus seimbang sesuai dengan aturan, gimana? Boleh sih. Ini jadi saya tulisnya gimana tuh? Maknanya ini nggak usah atau langsung cara pandang. Apa itu dijelaskan ketika pas, maksudnya nggak usah dimasukin slide, tapi kalau contoh gitu dijelaskan ketika kita presentasi gitu gimana? Dikasih poin-poinnya aja. Boleh tapi ditulis dulu, Mbak. Maksudnya biar kita biar kita tahu, oke. Biar kita sepakat, nanti kalau udah sepakat, baru nanti itu dihapus. Itu ya. Oke, jadi gimana ini? Saya tambah ya contoh Ya. konteks. Nggak apa-apa, coba diutarakan Ya, aja. contoh beda apa? Oh, ini bela negara berarti pasan Ini apa aja tadi, Mas? Contohnya? Menjaga kesatuan NKRI gitu-gitu. Perlu nggak ya? Bagi ASN harus menjaga kesatuan NKRI. Mungkin yang menjaga persatuan dalam keberadaan suku bisa enggak sih? Itu juga bisa menghargai perbedaan suku gitu. Oh, bisa. Terus ini toleransi Saling menghargai. Tadi apa? Menghargai perbedaan suku ya? Iya, keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, budaya itu. Atau mungkin nanti pas presenter bisa dielaborasi karena kan
kalau menghargai perbedaan suku, agama, budaya itu kan kita dalam satu kantor itu bisa ada berbagai macam suku, agama, dan budaya. Jadi sebagai ASN dengan memaknai wawasan kebangsaan ini kita harus begini-begini gitu kali ya. Boleh, Mbak. Toleransi sama moderat, Bu. Toleransi dan bersikap moderat ya. Iya. Gimana ya? Atau moderat langsung? Membangun identitas nasional itu termasuk enggak ya? Bangga terhadap budaya, murid-murid budaya, sejarah. Itu masuk di poin 2 ini atau enggak ya, Mbak? Atau gimana? Terus kita sebagai ASN bisa menjadi teladan bagi masyarakat untuk menerapkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, ya bisa, dan lain-lain. Menjadi teladan bagi masyarakat di kehidupan bermasyarakat ya. Ya. Menjadi teladan di kehidupan bermasyarakat. Gimana tadi? Sebagai contoh menjadi teladan di kehidupan masyarakat dalam tentang penerapan Pancasila ya? Dalam penerapan Pancasila, Undang-Undang Dasar. Sikap berpancasila apa ya bahasanya? Saya bingung. Nilai-nilai Pancasila berarti nilai-nilai Pancasila. Dalam mengaplikasikan. Menerapkan, ya. Dalam mengaplikasikan atau menerapkan ya? Mengaplikasikan aja kan bahasa ininya. Nilai-nilai Pancasila. Oke. Cukup ini aja atau ada tambahan lagi? Sementara itu aja cukup ya. Ya, oke. Kita langsung pindah ke yang poin kedua ya. Oke, ya. Soal ini waktunya udah 10 menit lagi. Nilai-nilai bela negara dan bagaimana implementasi oleh ASN. Nah, itu implementasikan tadi. Ini atau ada tambahan lain saya dapat sih. Menjunjung integritas, menolak korupsi. Oh iya, bisa. Itu secara singkatnya nanti bisa dijelaskan sesuai bahasanya Pak Rona. Gitu, ada lagi tambahan? Bentar, Mbak. Ini implementasi kaitannya dengan apa? Penerapan. Bela negara. Oh, implementasi bela negaranya. Nilai-nilainya di atas, nah implementasinya di bawah. Akhlak ini. Pekerja disiplin profesional termasuk tidak. Gimana Mbak? Pekerja disiplin, jujur, profesional termasuk tidak sih? Bisa juga. Apa tadi maaf? Disiplin, jujur, profesional. Disiplin, jujur, profesional itu masuk ke poin integritas atau enggak ya? Pekerja. 9 nilai integritas itu ada apa aja? Salah satunya itu termasuk ke situ atau enggak ya? Kalau enggak saya masukin. Kayaknya masuk integritas itu, Mbak. Iya ya. 9 nilai integritas bukan? Kalau disiplin. Ini nanti untuk presenternya juga bisa dijelaskan. Integritas itu kan ada 9 nilai. Jadi bisa dijelaskan juga menjunjung nilai integritas itu apa aja. Gitu. Kan termasuk jujur, disiplin, itu tadi. Tidak menyalahgunakan jabatan. Semangat Pak Rona, semangat. Saya memberikan semangat dari belakang. Oke, kita tadi dijelaskan nggak usah banyak-banyak, kita kayak cukup 4 slide aja ya. Iya. 3 sampai 5. 4 sampai 5. 4 aja, Pok. Ini kan tinggal satu lagi, ini udah implementasi lah, terus satu lagi kan yang nomor 3 itu. Ini udah sesuai ya Mbak-mbak semuanya? Mbak, Mas, Bapak, Ibu semua. Ada yang mau ditambah? Udah itu aja, Pok. Cukup lah, jangan banyak-banyak. Nanti nggak ada yang bertanya kalau kita terlalu jelas. Pak Rona siap jawab. Jawabnya bareng-bareng tau. Iyalah.
Oke, yang nomor 3 ya, membentuk karakter ASN yang berjiwa nasionalis dan cinta NKRI. Ada lagi mungkin ditambahin strateginya apa? Saya dapat membentuk karakter ASN yang nasionalis dan cinta. Membentuk karakter ASN yang berjiwa nasionalis dan cinta NKRI. Ya, nasionalisme. Oke. Itu ciri ASN nasionalis itu tidak ditambahi dan cinta NKRI. Gimana, Mbak? Yang ciri ASN nasionalis itu kan hanya ASN nasionalis ya. Cinta NKRI-nya nggak ada. Atau Oh, mau ditambahin juga nggak apa-apa. Ditambahin. Ciri ASN nasionalis dan cinta NKRI. Enggak, maksudnya di judulnya enggak sih? Jadi judul, Oh, ini udah. Iya, Judulnya yang aja, sampingnya, sebelahnya. sebelahnya itu loh. Oke. Oh, jadi gimana? Yang Membentuk sebelahnya. oh, ini. Nah, Ya, maksudnya itu. Dengan cinta. NKRI. Strateginya pendidikan. 4 menit lagi. Oke. Ini berarti nanti close-nya gimana? Ini di close, kembali ke itunya gimana tadi? Meeting ini ya berarti ya, klik meeting ya? Kita kalau kembali ke grup besar, Keteladanan kepemimpinan nanti kalau ditanyain contohnya apa gimana? Ini saya cuma dapat. keteladanan kepemimpinan ya berarti apa namanya Menjaga lingkungan menjadi kerja contoh, gitu termasuk nggak? memberikan contoh yang baik Memberikan contoh. Oh, bisa. teman-teman Teladan, kerja, contoh, berpartisipasi panutan. sistem merit dan penghargaan. Ini kalau sesuatu yang agak ambigu saya hapus aja ya. Iya betul, Iya, daripada iya, nanti bertanya dan kita Iya, nggak bisa betul. menjawab. Dan kita Oke, bingung good. menjawab. Iya. Membeli, mempromosikan produk dalam negeri bisa ya. Menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam negeri. Budaya kerja berakhlak itu gimana ya, Mbak? Berorientasi pelayanan, adaptif, akuntabel, akuntabel, loyalitas, kompetensi, harmonis, loyalitas itu yang Itu nilai-nilai kita harus hafal guys ya, kita harus hafal. Itu karena berorientasi ASN pada berakhlak. pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis. Ciri ASN cirinya ada yang mau nambahin? Kayaknya ditambahin ya satu lagi, yaitu masih bisa muat lah. Atau mungkin diganti. Utamakan kepentingan publik. Ada yang ambigu. Mementingkan pelayanan masyarakat. Apalagi teman-teman? Setiap program
Pancasila ya. Konstitusi kita itu undang-undang atau undang-undang. Pancasila aja deh. Penutup nggak usah pakai ya. Nggak usah. Salam aja Mbak, salam. Oh, gimana? Terima kasih begitu. Ya, terima kasih. Salam. Salam. Terima kasih gitu aja ya. Ya, terima kasih, terima kasih. Di sini atau di sini? Penutupnya nggak usah. Saya ya bingung Ibu, banyak sekali jadwal yang tak download ya. Gini ya. Ya. Oke, kita review dari pertama. Pertama, makna wawasan kebangsaan mau dikoreksi, dikurangi, atau begini aja? Yang balik ke sini. Oh, udah otomatis berarti ini ya. Oh, Oh, berarti 30 menit habis langsung baik. ke grup besar. Boleh Yang langsung. Bapak sudah selesai? Sudah, Bapak. Baik, yang sudah silakan untuk presentasi. Jangan lupa PPT-nya dikirim di chatnya ya, di chat situ nanti biar teman-teman bisa membaca juga. Ya. Share screen aja boleh ya, Pak? Silahkan share screen. 3 menit saja ya. Siap kelompok 3 menit ya, Bapak. Ya, nanti yang belum lengkap jadi poin-poinnya aja. Tidak perlu dijelaskan Oh, secara siap. detail. Berarti ini Oke. tetap ada moderator dan presentator atau gimana Bapak setiap Boleh, kelompoknya? silahkan. Langsung saja, nggih. nggih. Kelompok 1 siap nggih? Silahkan. Siap. Baik. Baik, kelompok 1 saya izin share screen ya, Pak. Nggih. Jangan lama Mbak Anu, nggih. Langsung Ini saja ke sekalian saya poin-poin. buka dulu nggih, Bapak. Nggih, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Benti Wiharani sebagai moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu. Ada saya Benti Wiharani, kedua ada Cynthia, Dian Rona, Bapak Dian Rudi, dan Ibu Anis. Di sini kelompok pertama akan menyampaikan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam konteks ASN. Untuk langsung saja untuk pemateri yaitu Bapak Dian Rona, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Benti atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dian Rona akan menyampaikan terkait apa sih itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam konteks ASN. Monggo Mbak, slide-nya lanjut. Langsung Apa ya. sih? Oke, Iya. lanjut slide-nya. Makna wawasan kebangsaan adalah bagaimana sih cara pandang kita atau cara pandang masyarakat bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan bangsa dan negara yang dilandasi oleh sistem yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa atau masyarakat dan negara demi mencapai masyarakat yang amal, adil, tentram, makmur, dan sejahtera. Contoh wawasan kebangsaan dalam konteks ASN masa kini yaitu menjaga keutuhan atau kesatuan NKRI. Yang kedua yaitu menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan bangsa. Karena hidup di Indonesia itu harus saling toleransi dan bersikap moderat. Selanjutnya yaitu menjadi teladan di kehidupan masyarakat. Sebagai ASN, kita harus menjadi panutan atau contoh dalam masyarakat untuk menampilkan nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar, maupun kesatuan keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Monggo Mbak, lanjut slide-nya.
terkait nilai-nilai bela negara dan implementasi oleh ASN. Nilai-nilai dasar bela negara itu yang pertama ada cinta tanah air. Yang kedua itu sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga setia kepada Pancasila. Yang keempat rela berkorban. Yang kelima kemampuan awal dalam membela sebuah negara atau bela negara. Implementasinya yaitu menjunjung tinggi integritas, menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang selanjutnya yaitu profesional dan akuntabel dalam setiap hal atau setiap yang kita lakukan. Yang selanjutnya itu melindungi kepentingan negara secara utuh atau di atas segalanya. Lanjut, Mbak. Yang ketiga yaitu bagaimana sih membentuk karakter ASN yang nasionalis dan cinta NKRI. Itu yang pertama terkait strateginya yaitu pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan. Yang kedua yaitu keteladanan pemimpinan. Yang ketiga yaitu daya kerja berakhlak seperti pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang selanjutnya yaitu ciri ASN nasionalis dan cinta NKRI yaitu loyal kepada NKRI, setia kepada ideologi negara dan Pancasila. Yang selanjutnya itu tanggap terhadap pluralisme atau keanekaragaman yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu mementingkan pelayanan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rona. Ini ada sesi tanya jawab atau gimana Bapak? Nanti biar dilengkapi di kelompok ini satu kan? Iya. Jadi Iya, Pak, kelompok satu. yang 11 sampai 15 ada tambahan? 11 sampai 15 ada tambahan nggak? Dilengkapi dulu. Kalau ada, dilengkapi saja, tidak perlu mengulang-ulang lagi. Ya, kalau ada yang berbeda silakan disampaikan di kelompok 2 ya, 11 sampai 15. Ada? Nanti baru kita tes di belakang. Mohon maaf Bapak. Ada nggak? Kami dari kelompok 11 sampai 15 silakan. itu ngangkatnya isu aktualisasi Pak, sepemahaman kami tadi. Dari 1 sampai 5 yang kontemporer. Ya, yang Mas maksudnya yang 11 sampai 15. Maksudnya yang 6 sampai 10 Pak nggih. Tadi Belum, kan yang belum. Ya, lengkapi dulu yang satu kelompok dulu. Kelompok Yang 11 sama Mas Dan. 15 materinya sama dengan kelompok 1 dan 5 tadi Mas. Monggo. Betul. Betul. Ada? Oh, pengapunten, kami pahamnya 11 sampai 12 itu ngangkat isu kontemporer. Oh, Mohon maaf ya enggak. itu. Ya. Ini ada tambahan lagi nggak yang tentang Wasbang? Tidak ada? Baik. Jadi hal yang saya tekan di situ di wawasan kebangsaan, pelatihan bela negara yang benar ya, yang tepat. Jadi namanya nanti pelatihan bela negara, bukan pelatihan Wasbang. Ya ada tapi lebih populer dengan istilah pelatihan bela negara di situ. Nanti di klasikal akan kita jelaskan termasuk seperti apa kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya yang kelompok kedua terkait dengan analisis isu kontemporer. Silakan. Ada yang sudah selesai? Sudah Bapak, mohon izin kami dari Langsung, absen 5 sampai 10. Silakan. Ya. Berarti ini ada 3 kelompok ya mengangkat isu analisis isu kontemporer ya? Ya, kalau nggak apa-apa. Ya, oke, baik. Ya, ada 3 Mohon berarti, Pak. izin. Mohon izin Bapak, izin Silakan. kami sampaikan untuk kelompok kami ya. Saya Dini Rahmatika, mungkin yang akan menyampaikan kali ini adalah Mbak Eka. Kita mengangkat tema
tentang disinformasi dan hoax yang berdampak pada ASN. Kami persilakan Mbak Eka untuk berkenan menyampaikan materinya kali ini. Silakan. Mas Fasih, mohon untuk share screen slide kita. Ya, saya izin share screen, G. Monggo, Mas. Silakan, Mas. Cek, halo. Masuk ya suara saya? Poin-poin pentingnya aja, Mas. Ya, baik. Eh, Selamat sore, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Jadi identifikasi isunya di era digital, arus informasi begitu deras dan tidak terbendung. Hoax dan disinformasi dapat menyebar sangat cepat melalui media sosial, grup percakapan hingga platform digital lain. Hal ini menjadi tantangan serius bagi aparatur sipil negara yang memiliki peran strategis sebagai sumber informasi resmi di tengah masyarakat. Jika ASN terlibat menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, maka akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, pelanggaran kode etik, hingga potensi sanksi hukum. Nah, kemudian analisis APKL-nya, aktornya yang di sini adalah ASN sebagai pemerintah seperti Humas, Kominfo, kemudian BSSN, dan juga ada masyarakat sebagai penerima informasi. Kemudian untuk permasalahan, yaitu rendahnya literasi digital ASN, kebiasaan menyebar info tanpa verifikasi, kemudian SOP komunikasi publik ini belum optimal. Dan K atau konteks, yaitu era digital, di mana arus informasi sangat cepat dan juga masif. Kemudian banyak hoax terkait kebijakan, kesehatan, politik, dan juga bencana. Masyarakat cenderung mudah percaya info yang belum diverifikasi. Kemudian L atau lokasi, hoax ini menyebar di seluruh Indonesia, di instansi pusat dan juga daerah. Kemudian ranah digital melalui medsos seperti grup WA, platform online, dan lainnya. Kemudian ada contoh dari peran ASN dalam merespon isu secara profesional. Jadi kita sebagai ASN harus memfilter informasi. ASN wajib menerapkan prinsip saling saring sebelum men-sharing, ya, menyaring dulu. Tidak mudah terpancing judul provokatif, selalu memeriksa sumber informasi ke kanal yang resmi. Kemudian mengikuti literasi digital, ASN itu harus aktif mengikuti pelatihan literasi digital, memahami cara cek fakta, dan juga memperbarui pengetahuan terkait dengan UU ITE. Kemudian berperan sebagai agen literasi publik, ASN dapat membagikan informasi resmi yang valid dari instansi kepada masyarakat, sekaligus meluruskan informasi hoax yang beredar di kalangan umum. Nah, kemudian juga bekerja sama dengan unit Humas jika menemukan hoax terkait kebijakan instansi. ASN bisa membantu melaporkan ke atasan atau ke tim Humas agar dilakukan klarifikasi secara resmi. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Eka dan terima kasih Mas Fasih untuk share screen-nya dan menyampaikan PPT dengan sangat baik. Begitu Pak Mukhlis yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih untuk kelompok kedua. Bagus. Kemudian dua lagi ya. Apakah Ya, Pak. ini analisis isu juga akan dilakukan? Iya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Selamat sore. Kami dari kelompok 2 nomor 11 sampai 15 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait isu kontemporer yang mana mengangkat isu ASN yang terjerat pinjol dan judol yang akan disampaikan oleh Pak Imam. Monggo Pak Imam, mohon izin untuk share screen.
Terima kasih. Mohon izin Bapak, kami dari kelompok absen 11 sampai 15 akan menyampaikan analisis isu kontemporer terkait ASN yang terjerat pinjaman online dan judi online. Jadi seiring berkembangnya teknologi dan informasi dan mudahnya akses informasi dan teknologi oleh masyarakat, ternyata beriring juga dengan melonjaknya atau mudahnya tindakan kriminal melalui teknologi dan informasi tersebut. Salah satunya yaitu kriminal yang dilakukan menggunakan teknologi, yaitu berupa judi online yang kemudian nantinya juga disusul dengan fenomena pinjaman online. Dalam analisis ini kami menggunakan teknik APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Pertama, isu ini kami anggap layak menjadi isu kontemporer karena yang pertama, dari sisi aktual, kasus pinjol dan judol itu ternyata sangat marak dan juga melibatkan para ASN. Ini kami mendasarkan pada berita di online bahwasanya Kepala BKD Lumajang Ahmad Taufik mengatakan bahwasanya ASN yang terlibat judol itu sekarang cukup banyak dan akan dilakukan sanksi. Itu terjadi pada 10 Agustus 2024. Kemudian juga di Komdigi juga terdapat juga 10 orang yang terlibat dalam kasus judol. Yang kedua dari segi problematik yaitu terjadinya pinjol dan judol itu tentunya menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi ASN, baik secara pribadi, bagi keluarga maupun bagi lingkungan kerja. Karena sesuatu yang membebani pikiran itu pasti akan berdampak kepada lingkungan. Kemudian kekhalayan ini juga masuk karena isu pinjol dan judol itu menjadi isu nasional yang mana tidak sedikit ASN yang tergoda untuk melakukan judol dan pinjol karena gaya hidup yang kurang sesuai. Jadi tidak hanya masyarakat yang SDM rendah, bahkan ASN yang berpendidikan itu karena menuruti gaya hidup tidak menyesuaikan dengan isi kantongnya itu tergoda untuk melakukan pinjaman online untuk kebutuhannya bahkan untuk judi online. Kemudian L, kelayakan, pinjol dan judol itu menurut kami layak menjadi isu kontemporer yang harus dilawan bersama karena sudah menjadi fenomena nasional. Bahkan di kuartal pertama 2025 uang yang berputar di judi online itu sebesar 47 triliun. Kemudian peran ASN dalam merespon isu tersebut yaitu yang pertama ada langkah pencegahan dan yang kedua nanti ada langkah penindakan. Yang pertama pencegahan, yang pertama peningkatan literasi keuangan. Ini harus dilakukan oleh para ASN. Yang kedua, membangun kesadaran bahaya pinjol dan judol. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi secara bijak sehingga walaupun punya akses internet di kantor mungkin atau device sendiri tidak serta-merta digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti pinjol maupun judol. Yang keempat, melakukan edukasi kepada keluarga sendiri, dia bisa mengondisikan dirinya untuk tidak terlibat dalam pinjol maupun judol, maka dia juga harus melakukan edukasi pada keluarga dan masyarakat. Kemudian yang kelima, lingkungan kerja yang mendukung. Lingkungan kerja yang sehat itu nanti bisa mengondisikan seorang ASN untuk bisa hidup dengan benar, tidak sampai melakukan tindakan pinjaman online atau judi online. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan pimpinan terhadap ASN yang ada di kantor atau instansi masing-masing. Jadi peran pimpinan sangat penting karena sebagai pencegahan awal, pimpinan harus selalu mengingatkan dan mengawasi bawahannya
agar tidak terjerat atau masuk ke dalam kubangan kriminal pinjol maupun judol. Kemudian langkah penindakan yaitu yang pertama, pelaporan GSN yang melihat temannya atau atasannya melakukan tindakan judol maupun pinjol bisa melaporkan pada pihak yang berwenang. Bisa sesama teman, bisa lapor pada atasan. Kemudian yang kedua adalah sanksi disiplin. ASN yang terlibat judol dan pinjol dapat dikenai sanksi disiplin. Ini tergantung tingkat kriminalnya. Kalau parah nanti bisa sampai pemecatan. Yang ketiga yaitu pemblokiran rekening. Jadi apabila ada ASN yang sudah kadung melakukan tindakan pinjol maupun judol, nanti dari kantor itu bisa melakukan tindakan pemblokiran rekening sehingga dia tidak bisa lagi melakukan tindakan kriminal tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Itu pemaparan dari tim kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Imam untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. presentasinya. Demikian Bapak dan teman-teman semua untuk presentasi dari kelompok kami terkait isu kontemporer dalam hal ASN yang terkait pinjol dan judol. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada lagi? Satu? Masih, Pak. Ya, silakan. Ya. Mohon izin Pak Muklis dan rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Singkat ya, Mas. Perkenalkan nama kami dari kelompok 2 absen 16-20 akan mengangkat isu kontemporer tentang budaya instan ya. Ini lebih tepatnya lagi kurangnya literasi digital jamaah haji dalam proses administrasi. Ya, langsung mawar karena waktunya sangat mepet. Ini saya mohon minta bantuannya Mas Ian untuk share materinya dan akan dipresentasikan oleh rekan saya Ibu Hasanatul. Monggo. Izin Pak, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis isu kontemporer yang dari kami mengangkat kurangnya literasi digital jamaah haji dalam proses administrasi. Nah, proses administrasi di sini adalah administrasi secara digital, yaitu dengan sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu. Mengapa kelompok kami memilih isu ini? Karena banyaknya jamaah haji yang berusia lansia, yaitu bahkan dalam daftar haji banyak sekali usia lansia dimulai dari usia 50 sampai 60 itu lebih dari 1 juta jiwa. Kemudian usia 60 sampai 70 itu lebih dari 800.000 jamaah haji, calon jamaah haji, dan juga di usia 70 sampai 80 itu lebih dari 250 calon jamaah haji, dan juga bahkan usia 80 sampai 90. Oleh karena itu kami memilih isu kurangnya literasi digital jamaah haji dalam proses administrasi. Baik Pak, bisa slide selanjutnya. Pak Ian. Pak Ian masih. Sebentar, ada isu di saya. Iya. Tidak foto.
Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Kemudian Ya. ketika kita mengambil analisis APKL, yaitu A, aktor, yaitu adalah ASN Kemenak sendiri sebagai pelayanan haji, jemaah haji, operator kohot, dan keluarga jemaah. Kemudian P-nya adalah permasalahan. Permasalahan di sini adalah jemaah, terutama yang lansia, karena memiliki kesulitan dalam memahami prosedur digital, sehingga ASN kewalahan memberi layanan tambahan atau memperbaiki data dari jamaah tersebut. Kemudian K itu konteks. Nah, konteks di sini adalah transformasi layanan haji dari manual ke digital. Jadi belum berimbang dengan edukasi ke calon jamaah, terutama yang tidak bisa menggunakan teknologi. Latar belakang, yaitu L, latar belakang, sebagian besar jemaah haji berusia lanjut dan tidak familiar dengan teknologi. Kemudian sosialisasi aplikasi haji belum maksimal, sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Selanjutnya, belum semua KUA mempunyai SDM yang siap membantu jamaah di level digital. Lanjut, Pak Ian. Kemudian contoh peran ASN Kemenak secara profesional yaitu dengan cara memberikan bimbingan langsung kepada jamaah haji saat pendaftaran atau verifikasi digital, membuat panduan cetak atau sederhana dalam bahasa yang mudah dipahami, misal langkah-langkah mengisi siskohot. Selanjutnya melibatkan penyuluh agama atau PPIH untuk edukasi teknologi saat manasik haji, berkoordinasi dengan keluarga jamaah untuk membantu proses digitalisasi, kemudian menjadi pendamping aktif dan ramah selama proses persiapan haji tanpa mengeluh meskipun proses lambat. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Hasanatul dan Pak Ian. Rekan-rekan dan Pak Muhis, itulah tadi hasil kami. Apabila ada salahnya itu kekurangan dari kami. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya tinggal sedikit, saya langsung saja ke pembagian tugas ya. Untuk tugas, saudara sekalian, ini yang satu belum dikirim ke chatnya ya, PPT-nya ya, slide-nya, tolong segera dikirim. Kemudian untuk tugas asinkronus, jadi di kita itu ada pembelajaran sinkronus, tatap muka seperti ini. Yang kedua asinkronus, Zoom ya, nak sinkronus melalui Zoom, tapi asinkronus. Hari ini asinkronus itu ada di hari pertama ini dan besok. Tolong di mute ya. Ya, asinkronus ada hari ini dan besok ya. Izin saya share screen. Ya. Baik, tugas hari ini ada tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu, saudara sekalian bisa membuat rekaman suara, file MP3 ya. Bentuknya learning journal. Learning journal itu adalah berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran substansi dan proses pembelajaran harian, baik saat sinkronus maupun asinkronus. Durasi waktunya kurang lebih 3 menit ya. Kemudian waktu pengumpulan hari ini juga pukul paling lambat 23.59. Ini learning journal. Jadi pembelajaran baik yang dilakukan hari ini dari proses sampai final ya. Itu disampaikan di learning journal tugas individu. Kemudian tugas kelompoknya itu saudara juga bisa melihat ya, membuat video visualisasi bangsa. Ini tugas kelompok. Tugas kelompok itu nanti dibuat dari
kelompok nomor 1 sampai 5 itu nanti juga masuk di kelompok 1. 6 sampai 10 di kelompok kedua. Kemudian 11 sampai 15 di kelompok 1 lagi. Kemudian 16 sampai 20 di kelompok kedua. Ini nanti pembagiannya seperti itu untuk tugas kelompok. Nah, visualisasi bangsa ini nanti saudara bisa mengambil video yang diunggah di YouTube atau di medsos yang lain tentang wawasan kebangsaannya. Sebagai CPNS yang milenial, Anda seperti apa? Nanti di video itu di copy linknya, diambil dari mana sumbernya. Kemudian pada akhir video, tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang menginspirasi dan berbeda satu sama lainnya. Ya, ini nanti seperti itu. Jadi 5 orang per kelompok itu membuat pernyataan yang inspiratif tentang kalimat inspiratif tentang kebangsaan tadi, Pasbang dan bela negara. Nah, video kelompok Anda buat mencantumkan sumber video yang digunakan tadi ya. Durasinya kurang lebih 5 menit ya. Bentuk file MP4 dikumpulkan dalam bentuk link video. Yang dikumpulkan nanti link videonya. Link video itu nanti dalam bentuk bisa diupload di media sosial, YouTube, FB, IG, TikTok, Smart Video dan sebagainya. Silakan. Di mana yang kira-kira banyak ratingnya. Lalu dikumpulkan itu pembuatan untuk kelompok besok Selasa, besok Rabu ya. Paling lambat besok Rabu tanggal jam 23.59. Kriteria penilaian kaitan substansi wawasan kebangsaan, kerjasama dan kekumpulan kelompok, estetika video, jumlah viewer. Ya, nanti dilihat ini akan diperhatikan ketika pembelajaran klasikal bulan September nanti. Jadi nanti yang terbanyak mana nanti bisa. Oke. Ini untuk tugas individu dan tugas kelompok. Kemudian di hari kedua besok sinkronus. Apa itu cleaning journal? Ini tugas individu dan tugas kelompoknya analisis isu kontemporer. Ya, nanti bisa dilakukan di situ. Ya, jadi ini nanti bisa dibaca dan dilihat di Collabjar nanti bisa dilihat ya, diamati di Collabjar. Demikian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada host, panitia, Mas Fandi atau Mbak Lulu, monggo. Oke, baik, terima kasih Pak Muklis untuk penyampaian materinya di kelompok 1 dan 2 ini. Berhubung ini sudah menunjukkan jam pukul 14.30 dan sepertinya untuk di kelompok 3 dan kelompok 4 ini sudah bergabung ke dalam main room juga. Ya. Untuk teman-teman yang dari kelompok 1 dan kelompok 2, untuk rekamannya bisa dihentikan dulu. Nanti bisa disambung di ya Collabjar nanti dilihat ya tugasnya. Oh, ini berarti sudah di stop record nggih? Oke, silahkan di stop record dulu, Mbak Benti sama Mas Indra.